Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi mitra bisnis. Riki Santoso hadir kembali menemani Anda. Kali ini langsung mengawali pagi ini dengan perbincangan yang menarik ya. Untuk Anda yang mungkin sudah disibukkan dengan berbagai rutinitas, pastikan tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Karena pagi ini ada yang spesial. Kami hadirkan IT Talk bersama PT Menara Sinar Semesta atau MSS. Nah, mitra bisnis, bicara soal IT, saat ini perkembangannya sangat luar biasa dan kita melihat bagaimana IT ini berperan penting dalam mendukung bisnis. Kalau mau survive di tengah persaingan bisnis zaman now, it is a must. Bagaimana IT bisa membantu mempermudah proses produksi, proses penjualan, proses promosi, keamanan, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, pertanyaan saya mitra bisnis, sejauh mana Anda sudah memanfaatkan perkembangan IT dalam bisnis Anda? Saya Riki Santoso saat ini sudah bersama dengan Bapak Dani Anjaya, founder PT Menara Sinar Semesta, dan juga Pak Bondan Wicaksono. Ini sebagai HRD, tapi juga pencetus salah satu produk yang launching hari ini. Betul begitu ya? Ya, betul. Saya ucapkan dulu selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Apakah perjalanan lancar ke studio Pas FM pagi ini? Cukup lancar. Cukup lancar. Nah, tadi saya sempat singgung, ternyata ada produk yang launching hari ini ya. Boleh dikasih tahu sedikit produk apa itu? Sebelum kita bahas lebih jauh nanti. Produknya ini sebenarnya kita sebut namanya RISE. Sebenarnya aplikasi ini dibuat oleh kita untuk kita, yaitu pengganti aplikasi absen yang sebelumnya kita sewa sama orang lain, terus kita buat sendiri. Tetapi kami ini merasa bahwa kalau dipakai sendiri ini kayaknya nggak cukup puas buat kita gitu loh. Nah, ternyata ada salah satu company yang sudah kontrak sama kita dan memakai aplikasi kita, ya kita cukup cukup seneng juga. Nah, tapi suksesnya aplikasi ini saya nggak bisa sendirian. Suksesnya ini adalah bagian dari visi dan misi dan value company kami yang selalu kita terapkan tiap waktu, yaitu pertumbuhan hari demi hari, waktu ke waktu, untuk setiap kita berkontribusi memberikan yang terbaik buat perusahaan. Salah satunya Pak Bondan di sini, beliau yang mencetuskan aplikasi ini di internal kami, dan beliau juga yang mencetuskan untuk mulai dijual umum ke pelanggan kami ya. Betul. Gitu. Berarti bisa dibilang ini dari keresahan sehari-hari menjadi sebuah produk. Biasanya produk-produk yang hebat sekarang tuh berasal dari keresahan pribadi, begitu ya Pak ya? Iya. Tapi sebelum kita jauh bahas produknya lebih lanjut, saya ingin tahu dulu sebenarnya PT Menara Sinar Semesta ini perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Kalau bergerak di bidang apa? Ya tentunya IT. Tahun 2009 September tanggal 8 waktu itu saya mendirikan perusahaan ini. Tepatnya waktu itu saya bekerja sama dengan salah satu provider di Indonesia. Dari ngobrol-ngobrol aja sebatas kita ngopi, dia bilang sama saya, "You bisa bikin nggak buat saya untuk BlackBerry Enterprise Server yang berbasis host?" Dia bilang, "Hosting." Ya, it's okay, I'm interested, saya bilang gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngerti how to startnya, karena saya background bukan orang IT. Pure saya orang yang drop out dari University of Economy. Jadi waktu itu saya nekat aja, karena saya tahun 2007 tepatnya saya resign dari perusahaan financial yang cukup beken waktu di Indonesia. Resign itu bukan tanpa alasan, tapi saya punya alasan reason secara personal, because saya keep my son as waktu itu anak putra saya yang pertama autis. Jadi saya fokus ke anak saya yang pertama dan saya nggak bekerja sama sekali. Tapi 2009 saya memiliki hati saya tergerak untuk perusahaan IT. Ya, dari teman saya ngobrol-ngobrol itu, terus saya pikir ya perusahaan IT ini berguna buat banyak orang. IT dibutuhkan di masa depan, dan saya sendiri juga hobi. Sambil saya bisa take care my son, saya juga bisa working in my home
untuk fokus ke satu produk yang untuk memberi dampak bagi banyak orang. Sekilas seperti itu sih, Mas. Jadi solusinya dapat ya Pak ya? Dua Ya, tujuan ya. tercapai. Betul. Alamat kantornya di mana Pak? Alamat kantor itu pertama kali adalah yang sama seperti saya temukan, yaitu di Kuala Regency. Oke. Tapi setelah saya setahun di situ, saya pindah sebenarnya di tengah kota ya, di Intiland Tower. Oke. Tapi sampai 2017 saja waktu itu, karena saya sudah memprediksikan bahwa sepertinya saya harus move kembali ke satu tempat yang lebih lebar, lebih luas, dan saya bisa menaruh banyak barang di situ dengan kompleksitas yang sudah meningkat kan. Ceritanya begitu aja, saya move dari building to another place seperti itu. Oke, lalu bagaimana perjalanan bisnisnya dari cerita awal tadi, don't know how to start, sampai dengan sekarang kayak sudah banyak pelanggannya juga. Ya. Saya melihat profilnya, wow, ini banyak Ya. sekali perusahaan-perusahaan ternama yang sudah di-handle. Ya. Gimana Pak? How to start, how to maintain, how to saya operate everything in company is not easy. Because saya dari pertama kali membuat perusahaan ini, saya nggak punya background seorang IT. Saya juga menjalankan perusahaan ini, saya based on my experience in the last my working in the finance company ya. So, jadi tidak mudah buat saya untuk menjalankan ini. Saya jatuh bangun, saya harus menjalin hubungan yang baru untuk hal-hal secara teknologi. So, saya juga problem-problemnya saya nggak pernah ketemu. Saya juga harus belajar banyak macam. Jadi bisnis from the start is not easy. Jadi kalau rugi itu pasti di awal. Nah, berbagai macam saya pernah alami. Jadi, sampai 15 tahun detik ini saya cuma thanks God, saya cuma bilang bahwa ya tujuan saya membuat perusahaan IT ini sebenarnya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi ya berefek untuk banyak orang, berefek untuk banyak customer saya, berefek untuk banyak membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Kira-kira seperti itu sih. Setidaknya menjadi solusi untuk orang-orang yang Of course, membutuhkan, yang mempunyai problem yang sama dengan Pak Dhani begitu ya Pak ya? Ya, pastinya seperti itu. Yes. Sama seperti pendiri-pendiri perusahaan-perusahaan besar berasal dari keresahan pribadi. Aduh ini kok gini, akhirnya tidak menemukan solusi yang pas, buat solusi sendiri yang akhirnya menjadi solusi untuk banyak orang. Ya. Seperti ya, itu ya. ya. Ini menarik sekali mitra bisnis. Lalu apa saja produknya kita akan bahas setelah jeda. Jadi pastikan tetap bersama kami di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Untuk Anda yang ingin bertanya mitra bisnis, Anda bisa langsung WhatsApp ke 0812 1-nya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di IT Talk Pas FM Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Riki Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di IT Talk bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Dan pagi ini saya juga masih berbincang bersama Bapak Dhani Anjaya dan Bapak Bondan Wicaksono. Tadi mendengar sekilas cerita bagaimana Pak Dhani Anjaya membangun PT Menara Sinar Semesta from scratch to yang sekarang bisa jadi sangat besar, 15 tahun ya Pak ya? Ya, betul, 15 tahun. Yes. Itu untuk membuat tidak mudah, mempertahankan jauh lebih susah ya Pak ya? Ya, tentu mempertahankan jauh lebih susah. Apalagi hingga saat ini juga masih mengeluarkan produk-produk baru. Itu artinya inovasinya masih terus berlanjut dan tentunya ingin terus memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang produk atau service dari PT MSS yang ditawarkan ke market, ini ada apa aja sih Pak? Overall kita punya produk itu secara garis besarnya itu kita bagi menjadi 3 sekarang ini per tanggal 10. Okay. Yang pertama adalah MSS sendiri, itu adalah cikal bakal perusahaan ini berdiri. Lebih banyak kita fokus ke system integrator. What is a system integrator? Itu sebenarnya kata gampangnya itu kita kayak kontraktor IT aja. Oke. Nah, produknya itu sebenarnya ya paling gampang ya produk-produk untuk dari network, produk dari implementasi hardware, dari produk-produk yang pada umumnya perkantoran dan terutama industri ya, pabrik itu yang dipakai itu apa. Kita delivery itu mulai dari tahun 2005. Nah, untuk produk cloudku, simpelnya adalah produk cloudku adalah produk yang sudah jadi,
yang berbayarnya itu bulanan, subscribe, atau produk-produk yang in-house dari kami. Nah, di Cloudco sendiri itu ada dibagi menjadi dua, produk-produk dari vendor. Salah satunya contoh brand besar seperti Microsoft, dan salah satunya juga untuk security, produknya itu sebenarnya dari brand Acronis. Kita dapat partnership dengan Acronis yaitu Gold Partner, sehingga kita bisa white label menjadi Cloudco Cyber Security. Nah, itu produknya adalah produk yang sangat-sangat bagus di era sekarang, apalagi yang fokus kan security. Karena security ini kita bukan lagi ngomong antivirus. Karena antivirus itu udah ditinggalin. Iya. Berita yang sering terdengar sekarang lebih jauh dari itu ya, Pak ya. Iya. Sekarang ini yang harus kita fokuskan adalah endpoint protection. Dan endpoint protection sendiri kalau kita pecah jadi banyak sekali. Kata gampangnya itu orang protection itu kan sekarang kalau backupnya di backup dengan virus, ya pasti virusnya nggak ada juga ikut juga. Nah, itulah produk kami ya. Namanya backup juga namanya protect. Kita ada backup, ada protection. Nah, itu bisa untuk PC, bisa untuk server, bisa untuk email security, bisa untuk apps SQL server, whatever gitu loh. Itu kita punya solution, one step one shop solution untuk and protection gitu. Itu yang produk saya yang menurut saya cukup saya lihat ini produknya cukup advance sebenarnya, tapi kita buat simple aja gitu loh. Endpoint protection atau proteksi aja untuk setiap ya untuk company terutama ya. Nah, company juga berbagai macam level ya. Gitu. Betul. Betul. Saya standing applause with our team sebenarnya. That's why saya opening launch today tanggal 10/10 ini produk saya yang Rise. Karena saya tidak berpikir bahwa itu produk itu bisa saya launching untuk umum. Karena saya pikir untuk saya pakai sendiri. So, inilah produk yang paling menurut saya ada produk yang semua orang bisa pakai. Oke. Nah, dan harganya juga terjangkau. Dan saat ini itu buy-in fighting, daftar dulu, listingnya juga udah banyak. Oh, wow. Nah, kita sudah dipakai saat ini salah satu company ya Pak Bondan ya, satu company outsourcing. So we have 450 ya. 450. Iya, 450 ya. 450 user. Mereka sudah pakai per bulan Oktober ya, betul ya Pak Bondan ya? Betul. Padahal kita baru selesai September kemarin aplikasi ini. Langsung so ketika saya melihat aplikasi ini saya exciting, so saya bilang sama mereka, kenapa nggak jual aja? Terus Pak Bondang, oke Pak, ini sudah ada yang mau. Oke, saya bilang jual aja, saya bilang gitu. Kita nggak nunggu perfect. Yes. Nunggu perfect kita nggak bisa memulai, saya bilang kayak gitu. Ya kita jual aja gitu. So udah mulai banyak itu waiting list ke kita. Saya bilang tunggu ya, saya bilang. Karena kita akan prioritas dulu yang mereka yang kita anggap itu kita punya privilege sebenarnya itu. Tapi don't worry, kita dalam waktu dekat kita sudah mulai meng-create sesuatu untuk umum dalam waktu segera. Oh, something new. Nah, yang ini untuk Rise okay. Seperti itu. Oke. Secara bisnis, secara produk dibagi menjadi tiga brand, sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau dipecah-pecah ya banyak banget. Sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan, setiap bisnis ya Pak ya? Ya betul. Tapi pengelompokannya seperti itu. Mungkin saya mau ke Pak Bondan dulu. Ya. Saya mau tanya-tanya, apa sih Pak keresahan yang muncul sampai akhirnya lahir produk Rise yang baru launching hari ini? Jadi keresahannya itu adalah dari pemilik bisnis ya Mas Riki. Jadi kita tuh ingin membantu pemilik bisnis atau bos-bos CEO, direktur itu agar mereka tuh fokus ke bisnis gitu. Jadi kami sering ngobrol sama mereka bahwa keresahan mereka itu mereka nggak cukup punya waktu untuk ngobrolin bisnis, mikir bisnis plus mikir turnover karyawan, cutinya, lemburnya, gajinya kurang, banyak yang nggak masuk, banyak yang bolos. Mereka pusing gitu. Dan itu dua dunia yang berbeda, ngurusi karyawan dan ngurusi bisnis. Jadi kami hadir ini untuk membantu mereka pemilik bisnis, mau yang gede, mau yang sedang, mau yang kecil. Kami mau bantu bahwa sudah Anda fokus aja di bisnis, gedein bisnisnya, kita yang ngurusi manpowernya. Dan yang kedua adalah dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis ini dengan Rise ini, dengan aplikasi ini kita juga bisa mengurangi kebutuhan manpower, karena dengan aplikasi ini kita bisa menghemat setidaknya 1 atau 2 admin atau staff. Artinya harusnya mungkin kalau tanpa aplikasi ini kita harus
hire 1 atau 2 admin untuk ngurusi rekapitulasi kehadiran karyawan, lembur kerja dan lain sebagainya. Dengan aplikasi ini cukup 1 staf HRD saja cukup. Oke. Gitu. Jadi ini basicnya adalah Human Resource Information System HRIS ya, dan ini kita nanti ke depan semakin ini sedikit saya ralat ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah lama dan itu kita pakai internal. Nah, yang barusan selesai September itu adalah aplikasi yang memang kan kalau mau dijual kan harus dibagusin kan Mas Riki. Betul. Tampilannya dibagusin, secara fungsi kita sudah pakai sudah lama, tapi internal. Nah, untuk memang ya kalau mau dijual kan ya packagingnya mesti bagus. Betul. Gitu kan. Nah, itu sih Mas Riki. Wow, jadi bisa dibilang ini salah satu produk untuk optimalisasi, terutama untuk pebisnis yang single fighter. Betul. Bingung mau ngomongin bisnis tapi karyawan ibu saya mau cuti, aduh ntar dulu ya. All over the place. Ini adalah salah satu solusi yang meringkas semua, mempermudah bisnis begitu ya Pak Dani ya. Iya, akhirnya betul. sama Pak Dani ini bisa dijual gitu. Iya. Dan ini aplikasi ini bukan hanya untuk perusahaan atau pabrik-pabrik yang padat karya ya. Betul. Misal karya 500, 600, 1000, 2000. Memang klien kami yang pertama, customer kami yang pertama adalah perusahaan alih daya outsourcing. Itu memang ya pasti sangat padat karya. Betul. Banyak, kita sudah dapat 450 user. Tapi jangan lupa ini kita juga ada kandidat-kandidat kuat klien kami yang cuman butuh 2 user, 5 user, nggak ada masalah. Kita tetap bantu dengan kualitas yang sama. Jadi untuk para pendengar yang punya bisnis, punya toko yang karyawannya 1-2 orang nggak ada masalah. Kita nggak ada perbedaan seperti kalau karyanya banyak kita mau banyak mau dikit Servis tetap kami sama tetap ya? sama. Wah, ini sangat dibutuhkan karena banyak sekali kalau misalnya kita melihat perkembangan sekarang bisnis, banyak bisnis yang gagal berkembang karena owner atau bisnismennya sendiri, orang di balik bisnisnya terlalu ribut dengan hal-hal yang tidak terlalu fundamental. Betul. Gitu ya. Dan ini hadir ditawarkan untuk Anda satu produk yang membuat optimalisasi bisnis Anda jadi semakin kuat begitu mitra bisnis. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung WhatsApp di 0812 144 kami akan kembali menemani Anda di IT Talk bersama dengan Menara Sinar Semesta. Tetap tune di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Masih menemani Anda mitra bisnis Riki Santoso di IT Talk Pas FM bersama dengan PT Menara Sinar Semesta atau MSS. Untuk Anda yang ingin bertanya sekali lagi, kita buka line telepon di 0812 144 Anda bisa bertanya melalui WhatsApp. Dan tentunya kita masih berbincang pagi hari ini bersama dengan Pak Dani Anjaya dan Pak Bondan Wicaksono. Tadi menarik sekali saya berbincang tentang awal terbentuknya RISE yang ternyata memang sudah digunakan internal cukup lama, lalu dipoles untuk di-launch ke masyarakat. Nah, bagaimana dengan produk-produk lain? Apakah marketnya sama dengan RISE yang bisa mencakup berbagai skala jenis bisnis? Atau mungkin ada spesifikasi-spesifikasi tertentu untuk beberapa produk yang lain? Kalau produk tentu kita sesuaikan dengan segmennya ya kan. Makanya kita buat brand masing-masing. Oke. Kalau MSS itu lebih condong ke B2B ya, business to business. Kebanyakan my customer is a factory, corporate. Nah, mereka pasti membutuhkan satu solusi yang completely. Dan solusi-solusinya juga tidak cukup kompleks gitu. Salah satu proyek kami yang terakhir itu adalah kita menyelesaikan tuh mini command center ya, menghubungkan setiap cabang di seluruh Indonesia terpusat menjadi satu untuk monitoring baik monitoring CCTV dan monitoring beberapa elemen-elemen lain. Dan banyak produk-produk kami juga untuk implementasi server, UPS, kebutuhan-kebutuhan untuk factory itu kita lebih banyak di MSS-nya. Jadi segmennya itu lebih banyak ke business to business kalau MSS ya. Itu termasuk pengembangan ERP juga salah satunya juga seperti itu. Ya, ERP kan juga tidak bisa
pekerjaan itu dijual sekarang besok dibeli, tapi membutuhkan waktu juga yang cukup panjang ya, proof of concept-nya dan segala macamnya. Yang kedua adalah Cloudku. Nah, kalau Cloudku ini sangat simpel sekali, yaitu managed service provider. Apa itu managed service? Seperti saya bilang sebelumnya, hampir semuanya kalangan itu sebenarnya bisa beli. Contoh seperti kita ngomong aja langsung produk ya. Produk kita salah satu contoh, orang yang pasti ingin buat website, pasti butuh domain, pasti butuh hosting, pasti butuh VPS, dedicated server, and everything ya. So juga kadang-kadang mereka juga gimana sih caranya beli Microsoft 365? Kalau direct to the website mereka nggak ngerti settingnya. Nah itu salah satu kita juga bisa jual. Itu kita bisa menjual ke mereka dengan segala mungkin konfigurasi sampai mereka bisa pakai seperti itu. Nah ya saya juga seneng dengan tim saya juga membuat satu produk baru ya namanya Rise ya. Tentu Rise everyone gitu. Jadi semua kalangan bisa masuk itu. Ini suatu prestasi kami gitu. Salah satu saya punya satu punya value di company saya bahwa setiap orang itu saya tuntut untuk memberikan ide mereka. Nah, ide itu siapa yang kita pakai ya. Ide itu yang proven, validate the market gitu. Salah satu yang Rise ini. Jadi saya nggak bisa sendirian untuk besar. Saya harus dengan tim. Itu salah satu saya punya bisa menjelasin my product gitu, any solution. Wah, tadi menarik. Mungkin yang general cukup banyak orang butuhkan adalah Cloudku, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Mungkin Cloudku atau Rise juga ya. Kenapa sih mitra bisnis harus menggunakan atau membutuhkan Cloudku dan Rise? Cloudku ya. Terutama dengan perkembangan bisnis saat ini kita melihat. Iya. Dulu itu awalnya kita bikin Cloudku itu sebenarnya atas dasar saya sendiri ya. Melihat saya jual MSS itu karena B2B. Ada customer yang datang juga menanyakan produk-produk yang enggak indirect sama direct dengan MSS. Saya Cloudku itu kalau nggak salah saya agak lupa. Saya buat namanya itu tahun 2018. Itu memang memisahkan produk kami yang di MSS. Cloudku sendiri itu awalnya saya menjadi seorang cloud provider. Nah, seiring berjalannya waktu di cloud provider itu sebenarnya saya udah buat itu di tahun 2014 tapi gagal. Oh, oke. Ya, di 2014 kita itu buat tapi kita gagal. Kita nggak ngerti caranya waktu itu atau sayanya juga yang nggak terlalu concern di situ. Tapi ya itulah saya itu nggak suka kalau saya itu gagal itu terus saya diem aja. Saya itu biasanya kalau gagal saya coba lagi gitu. Nah, 2018 saya buatlah nama Cloudku. Tapi sebenarnya saya launchingnya itu 2020 pas COVID. Oke. Ya pas COVID itu saya jual cloud provider. Ya belum untung sih sebenarnya karena jualnya itu juga dengan infrastruktur dengan investasi yang cukup besar. Dengan harga jual kita ya kalau orang nanya ya Pak udah untung belum? Ya belum ada untung. Harga promo bisa dibilang ya. Iya setiap bisnis pasti yang ada namanya investasi ya. Betul. Ya ada butuh waktu Mas. Betul, gitu loh. Betul. Nah, itu Cloudku ya sebenarnya awalnya dari cloud provider. Tapi seiring waktu kayaknya paling pasti managed service provider ya kan produknya bukan hanya in-house saja tapi produk-produk yang Microsoft, produk-produk dari vendor-vendor besar yang menjadi mitra kami. Karena kami berangkatnya dari cukup lama Mas, dari tahun 2009, maka iya nggak heran ya kalau banyak juga ya yang engage sama saya, maksudnya approach sama saya gitu, perusahaan-perusahaan yang lain gitu untuk menjadi mitra mereka. Rasa kepercayaan itu ya Pak ya yang akhirnya dipertahankan. Ya saya memang tipikalnya begitu gitu loh. Saya karena hobi di IT ya, dari kecil saya juga sudah hobi soal teknologi. Buat saya gagal itu ya sudah makanan sehari-hari. Itu namanya rugi ya sudah biasa dalam bisnis itu gitu. Nah kalau dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, apa saja yang dihadapi pebisnis sehingga harus aku harus punya Cloudku nih atau aku harus punya Rise nih di bisnis? Sebenarnya kembali lagi ke prinsip saya tadi loh. Saya ini kalau cuman fokusnya cuman cari duit supaya saya ini juga punya uang banyak, ngapain saya pilih IT? Saya bisnis yang lain, ya. Tapi kalau bisnis IT ini satu tantangan tersendiri buat saya gitu. Saya harus membuat sesuatu itu nggak cuman cari duitnya aja, tapi long term gitu loh. Oke. Iya.
Saya umur maksimal saya nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau produk saya, company saya itu mungkin bisa long lasting, panjang sekali kan. Penerusnya bukan saya mungkin. Nah, visi saya cukup besar ke depan. Visi saya juga bukan hanya perusahaan kecil. Visi saya juga sama seperti perusahaan-perusahaan lain seperti Google, Microsoft, and everything. Jadi ada penerusnya yang lain. Nah itu kan bukan hanya ego saya. Jadi kalau saya buat produk, ya saya nggak cuma lihat ini untung berapa ya. Ya pasti saya minta untung sih. Tapi saya nggak itu gitu. Kalau ini gagal gimana? Nggak validate di market gimana? Ya sudah kan, memang market nggak menginginkan itu. Kenapa kita mesti maksa? Ya kita harus inovatif kan, ngikutin terus kan. Betul, kebutuhan. Iya kan? Betul. Dulu saya juga kita off the topic dulu. Dulu orang lihat kripto semua pesimis semua. Apa itu kripto? Saya tahun 2008 udah beli Bitcoin. Saya pikir itu juga mainan, saya buat beli mainan. Habis itu hilang di hard disk saya. Saya itu udah nyesel. Dari situlah saya belajar. Kita nggak boleh underestimate everything gitu loh. Nah di akhir ini juga ngomong saya dengan tim saya. AI is my future, Ben. Saya bilang gitu. Kenapa saya ngomong my future? Itu my future itu artinya itu untuk semua, gitu loh. Bukan saya aja gitu loh. Nah, saya juga sempat belajar kemarin ke Amerika. Saya lihat orang di Amerika bagaimana mereka yang maju duluan soal teknologi. Saya juga belajar dari para orang expert di situ. Ya, the next future is AI. Gitu. Wow, ini jadi salah satu benchmark juga untuk Anda mitra bisnis yang mungkin sudah menilai sepertinya bisnis saya nggak terlalu butuh produk IT yang terlalu advance. Ternyata setelah mendengar ini kayaknya butuh juga ya. Perlu diingat Mas Riki, kami ini adalah problem solve. Yes. Ya, jadi kami ini selalu ada di tengah-tengah masalah setiap orang, setiap bisnis. That's why my value kita atau tagline kita ini connecting people and business to the digital life, ya kan? Hampir semua orang mau edukasi juga sama. Sekarang edukasi juga pakai notebook, laptop, komputer, ya kan? Udah mereka kenal namanya cloud storage and everything, right? Ya kan? Betul. So siapa yang nggak pakai teknologi sekarang? Ya kan? Everybody. Iya. Jadi saya problem solving sebenarnya. Nah kalau Mas mengatakan setiap orang itu nggak butuh IT, saya rasa enggak. Kita operating setiap hari aja butuh office. Ya. Buka handphone aja udah pakai itu ya. Betul. Iya kan? Sesimpel itu. Ya tapi kan saya nggak bisa menjual semuanya. Betul. Saya harus fokus ke beberapa produk yang memang saya expert di situ. Walaupun bisa ya Pak sebenarnya. Ya. Tapi even perusahaan besar pun yang di internasional kita nggak sebut nama ya, mereka nggak bisa buat semua. Mereka juga outsource ke perusahaan yang lain, ya ke pabrik lain. Seperti halnya bisnis harus fokus sesuai dengan apa yang ingin dituju begitu ya Pak? Ya. Wow. Betul. Mitra bisnis, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung WhatsApp melalui WhatsApp kami di 0812 144 043. Kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di IT Talk bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Riki Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di IT Talk Radio Pas FM. Kita masih berbincang bersama dengan PT Menara Sinar Semesta bersama dengan Pak Dhani Anjaya dan Bapak Bondan Wicaksono. Sebelum kita ke pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp Pas FM, kita mau tanya dulu. Nah, ini untuk barang intangible. Beberapa masyarakat masih bingung, ini after sale service-nya seperti apa sih? Karena kan barangnya tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa kita gunakan, kita bisa operasikan. Nah, dari PT MSS sendiri seperti apa? Kalau soal after sales, mulai tahun 2010 sebenarnya kami punya eksklusif penjualan namanya. Sebenarnya ini karena saya terikat dengan NDA, saya nggak bisa sebut, tapi mulai dari tahun 2010 saya itu mensupport satu teknologi untuk perusahaan cukup bergengsi di Indonesia. Saya tidak boleh putus internetnya, even cuma 1 menit. Wow, Ya, jadi saya itu harus standby hampir 24 jam. Saya juga. Ya, jadi itu menyebabkan customer saya cukup puas dengan saya karena saya tidak pernah
apa ya? Kalau orang telepon saya, terutama yang customer itu, saya selalu jawab. Oh wow, oke. Saya selalu jawab. Kadang kan banyak orang ya dalam kondisi problem, mereka menghindar untuk jawab. Memang menghindarnya itu kita pasti ada 5-10 menit, 15 menit karena kita koordinasi internal. Betul. Ya, tidak gampang kan. Kita juga harus jawab, itu kan harus ada dasarnya. Iya, kan? Logisnya apa ya. Tapi saya itu selalu jawab. Jam berapapun. Itu mulai dari tahun 2010 saya udah begitu. Makanya perusahaan saya dikenal itu bukan perusahaannya sebenarnya, sayanya sebenarnya. Nah, ini kan ngomong tahun 2010. Iya kan? Tapi kalau sekarang karena kita business to business, customer kita kan bisa dihitung. Kita kebanyakan buat grup. Oke. Ya, kenapa kita buat grup di WhatsApp dan segala macam? Kalau kita buat yang susah-susah, Mas, nggak bisa. Mereka senangnya pakai WhatsApp grup, ya kita ikutin aja di WhatsApp grup. Ya kan? Sesuai dengan habit masyarakat sekitar kita ya Pak ya? Ya, nah disitulah tim sebenarnya ada di dalam situ. Kelebihannya kita karena kita business to business ya gampang sekali gitu loh. After salesnya itu kalau orang nanya itu mudah. Yang jadi problem itu sebenarnya gini ya. Gimana Pak? Kita itu ada namanya product manage ya. Ada produk yang non manage ya. Kalau produk non manage boleh dong. Kalau saya jawab lebih dari 4 jam setiap pertanyaan. Karena kita juga punya SLA ya, service level agreement kita 4 jam untuk non manage service. Oke. Tapi kadang-kadang kita nggak jawab 4 jam kok. Kita lihat itu suatu yang kita bisa jawab ya, memang kita jawab ya jawab aja gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kalau orang yang ngerti kan sebenarnya oh ya ini udah over dari SLA kan gitu. Nah yang managed service ya tentu kita prioritaskan karena managed service membayar senilai rupiah untuk membeli support kita. Gitu. Itu tapi kelemahannya di Indonesia adalah kalau tidak dijawab meskipun itu produknya non support ya kita dimaki. Ada terornya dikit ya Pak ya? Ya itu udah biasa sih, itu udah biasa kok itu udah. Nah kalau after sales ya si bidon nggak usah khawatir gitu loh. Kalau di luar negeri sekarang udah nggak ada yang namanya 24 jam, mereka rata-rata sudah pakai bot. Mereka sudah menggunakan menggunakan AI ya. Ya ada juga yang mereka menjawab human, tapi mereka mengurangi untuk menjawab human dengan menjawab dengan robot. Ada kok yang jaga sih. Jadi after salesnya itu tergantung dari produk apa yang dibeli seperti itu. Oke. Ini sepertinya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di WhatsApp. Wah, siap ya Pak ya? Iya. It's okay. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Rendra Galaxy. Saya agent properti. Untuk MSS ini, adakah produk yang bisa membantu saya membroadcast list properti saya ke calon pelanggan serta memonitor responnya termasuk memilah hot prospect dan yang bukan? Soalnya selama ini saya manual. Nah, gimana Pak? Ada nggak produknya Pak? Pertanyaannya bagus banget. Memang semua pengusaha atau agent properti pertanyaannya memang seperti itu. Ada satu customer kami, company besar juga. Mereka punya marketing lepas atau marketing tidak tetap. Mereka memiliki marketing itu mungkin sekitar jumlahnya bisa 5.000 mungkin ya, 5.000 person. Nah, terus mereka punya kontak list itu bisa di atas 10.000 sampai 20.000, gede banget. Itu mereka juga minta sama kita aplikasi untuk bisa disortir. Ini yang hot prospect, ini yang bukan hot prospect, ini ngangkat telepon apa enggak, ini jadi lead apa enggak, di follow up kan habis itu. Betul. Untuk broadcast, kita masih broadcast di email. Satu step lagi kami sedang bekerja keras untuk bisa broadcast di WhatsApp. Tapi itu tidak lama sebenarnya. Begitu. Ini memang request dari banyak satu customer kami yang cukup besar ini memang request. Nah, salah satunya juga mereka yang ingin men-tracking seorang marketing ini ke arah mana, pergi kemana, berjanji kemana. Nah, untuk Pak Rendra ya, mohon maaf ya. Betul. Ya, Pak Rendra ya. Mungkin Pak Rendra lebih banyak fokus ke broadcast-nya, lebih fokus menggolongkan ini adalah sebagai hot prospect atau tidak, menggolongkan ini harusnya bisa di follow up apa enggak. Memang kalau manual pasti lupa, catatnya juga susah. Ya. Itu kita ada sih namanya produknya CRM sih. Tapi produk kita yang untuk CRM untuk plus yang untuk di broadcast mungkin bisa kontak lah nanti tim kita juga bisa bantu
Tapi saat ini kita lagi develop sebenarnya. Something new again. Ya di CRM ini sudah jalan sebenarnya, tapi karena ya perlu pengembangan lebih lanjut. Iya, pengembangannya cukup banyak sih. Wow, ini menarik. Ada lagi Pak, dari properti kayaknya kita ke bisnis kreatif. Ini dari Abigail yang bertanya. Saya bisnisnya bergerak di talent management. Nah, adakah produk yang cocok untuk mengatur talent-talent saya yang sudah mulai kewalahan saya atur? Nah, ini gimana Pak? Ibu Abigail, saya ini nggak semuanya pinter. Saya serahkan sama Pak Bondan. Gimana Pak Bondan? Ya. Halo Kak Abigail, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya mau jelasin sebenarnya MSS ini kan lahirnya itu kan dari kita ini dari perusahaan yang formatnya itu konsultan ya, jadi konsultan IT gampangnya kan begitu. Jadi senang sekali kalau ketemu pertanyaan yang mendetail seperti ini. Jadi jawabannya adalah bisa gitu. Tapi memang bentuknya memang sementara ini belum berbentuk aplikasi. Sekarang ini kami sudah punya klien itu minta untuk dibuatkan assessment. Nah jadi si owner ini kepingin ngecek apakah karyawan saya ini sudah benar di tempat right man on the right place ya. Jadi bener nggak si A ini ditempatkan di keuangan, memang bener minat dan bakatnya di situ gitu. Nah, sementara memang untuk assessment itu agak sulit ya kalau misalnya tanpa treatment yang tatap muka. Artinya tetap bisa dibantu dengan sistem atau aplikasi. Contoh misalnya yang bisa kita support mungkin nanti adalah alat-alat tesnya itu nanti bentuknya sudah digital, jadi bisa nggak perlu kertas, buku dan lain sebagainya. Artinya itu nanti mengurangi waktu untuk koreksi, untuk pengerjaan tes itu sendiri bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan, itu bisa kita bantu untuk seleksi talent ya. Kami sekarang sudah ada itu klien seperti itu. Jadi nanti yang bisa kita lakukan adalah seperti naturalnya perusahaan konsultan ya. Jadi memang kita mesti, kalau memang ini serius untuk ditindaklanjuti, kita mungkin bisa ketemu ngobrol dulu. Gitu. Jadi kira-kira nanti misalnya talent-talentnya itu yang mau dilihat apanya sih gitu. Apakah kemampuan misalnya komunikasinya atau actingnya mungkin kalau itu di ini ya, atau kemampuan yang lain spesifiknya. Nah, nanti baru kita tentukan pakai alat tes apa dan treatment apa gitu. Aplikasinya tetap bisa membantu tapi tetap harus ada tatap muka sih menurut saya. Karena disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi dari bisnis tersebut begitu ya Pak? Betul. Karena itu pekerjaan yang seni ya sebenarnya. Betul. Itu pekerjaan seni. Iya. Cuman sangat membantu sih kalau nanti dibantu sama aplikasi, karena kebanyakan waktu kita tuh habis untuk koreksi hasil tes gitu, terus bikin hasil laporannya kayak gitu. Sangat bisa dibantu Kak Abigail ya. Iya betul. Iya. Kak Abigail. Oke. Kita jeda dulu mitra bisnis, kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Menarik sekali perbincangan kita pagi ini mitra bisnis di IT Talk bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Kita ngobrol hampir 1 jam bersama dengan Pak Dani Anjay dan Pak Bondan Wicaksono. Ternyata di sini kita melihat banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhan unik yang sebenarnya sudah disediakan oleh PT Menara Sinar Semesta, tapi perlu spesifikasi lagi untuk ke bisnisnya. Seperti tadi talent management, lalu ada agent property begitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lesson to learn mungkin dari Pak Dani dulu. Kenapa kita harus membeli atau memakai produk-produk dari PT Menara Sinar Semesta?
Ya, produk kami itu makanya dari awal kita berdiri itu sampai begitu banyak itu karena ya saya melihat banyak kebutuhan. Jadi makanya saya bekerja keras untuk bisa mendiversifikasi setiap kebutuhan gitu. Makanya kita bikin 3 brand gitu. Itu mungkin juga nggak tahu ya kapan itu, mungkin saya akan nambah juga lini bisnis yang lain yang untuk IT ya. Karena kebutuhannya cukup besar di IT. Oke, mungkin setelah itu saya ke Pak Bondan. Pak Bondan, kenapa mitra bisnis harus menggunakan produk-produk dari PT Menara Sinar Semesta? Gampang sekali, efisiensi. Wah. IT bukan buat keren-kerenan, gaya-gayaan, itu untuk bantu bisnis kita. Dengan teknologi kita bisa running bisnis dengan lebih efisien. Wow, boleh di-share kontak person, website atau Instagram. Mungkin ada mitra bisnis yang tertarik tapi aduh kalau ditanyain ini kayaknya terlalu detail, mau ketemu langsung, boleh? Kami itu mudah dihubungi di telepon sama WA itu paling gampang 081. Gampang sekali nomornya 889 8008. Cuma 10 angka. Oke. Websitenya juga gampang sekali, mss.co.id. Oke. Nah, terus yang kedua cloudku.com, tapi di website itu mungkin informasinya kurang update karena tim kami kewalahan mau update ini bentar lagi. Ada cuma 2 itu aja cukup. Oke. Jadi bisa langsung di nomor 081 889 8008 Betul. ya, atau di mss.co.id. Iya. Begitu ya. Terima kasih sekali Pak Dani dan Pak Bondan sudah mampir ke Pas FM. Sama-sama. Mas Riki, Sudah terima sharing kasih. banyak hal yang mungkin bagi para pebisnis ini awam sekali, tapi ternyata makin kesini banyak ya yang dibutuhkan untuk bisnis dan perkembangan saya gitu. Betul, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung juga bersama kami di IT Talk bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Kami akan kembali menemani Anda di Business Today. Selamat pagi. Baru saja Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta Connecting People. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talkshow Pas FM berikutnya.